Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar brother? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh, jerawat. Oh, bro, hari ini bukan membahas mengenai jerawat saya, sorry. Tapi hari ini membahas bagaimana sih menikmati hidup sebelum kematian. Jadi ada sebuah ungkapan bahwa kalau mau menjadi orang yang baik itu harus banyak mengingat kematian. Loh, kok aneh ya? Kalau mau jadi orang baik harus banyak mengingat kematian. Apa hubungannya? Yuk, kita cari sama-sama. Kalau kita pikirkan bersama, banyak benarnya. Karena semakin banyak memikirkan kematian, berarti kita kan semakin banyak untuk mencari bekal. Bekal apa? Bekal bagaimana caranya kita pada saat mati atau menjelang sakaratul maut kita masih bisa tersenyum. Dan bagi umat Islam yang paling penting pada saat kita mau meninggal nih, saat-saat sakaratul maut, kita masih bisa mengucapkan lafaz syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya tiada yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu yang ingin banget kita jalani. Jadi nanti ntar pinginnya sih seperti itu, tapi kita kan nggak tahu kita meninggalnya nih di mana. Apakah di rumah, ataukah di kantor, ataukah di rumah makan, ataukah di masjid, ataukah mungkin nanti ada rekan-rekan yang di gereja meninggalnya, atau di wihara, di pura, dan kita nggak tahu di mana. Dan itu baru tempat bro. Kemudian selanjutnya yang kita pikirkan, dalam kondisi apa kita nanti mati. Kan macam-macam tuh. Ada kematian normal, ada yang kematian tidak normal. Nah, kalau kematian normal kan biasanya tuh ya karena tua gitu ya. Karena tua, sudah ya umur-umur. Kalau Rasulullah kan meninggalnya umur 63 wafat beliau. Nah, kita umatnya nggak tahu apakah sekitar-sekitar itu, ataukah mungkin Allah memberikan bonus kepada kita lebih. Bisa jadi mungkin 70, 80, 90, bahkan 100 dan 100 lebih. Itu ada. Itu karena normal ya, normal. Normal tuh artinya ya memang betul-betul sudah dilihat dari fisik udah nggak mungkin kan. Kemudian kondisi kesehatan juga mulai menurun gitu. Namanya orang semakin tua tuh bukan semakin powerful bro, bukan, makin lemah. Nah, permasalahannya adalah pada saat kita sudah sering sakit-sakitan, terkadang baru kita ingat Tuhan tuh, baru kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Atau saat kita sudah umur, ya kalau PNS umur 58 lah, baru mendekati masjid gitu ya, baru mendekati yang namanya rumah ibadah. Apakah itu telat? Enggak telat, bagus aja. Cuman memang lebih bagus lagi kalau misalnya kita melakukan itu semua di saat kita masih powerful, dalam artian ya masih muda lah. Mulai sejak dini kita tata bagaimana caranya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa. Bukan pada saat tua sebenarnya, enggak. Kadang-kadang prinsip kita tuh berbeda. Prinsip kita tuh nikmati dulu lah kehidupan ini ya, mumpung masih muda. Ntar kalau sudah umur-umur ya, kalau menurut saya kira-kira sudah cukup dewasa atau misalnya udah tua lah, baru saya mendekatkan diri pada Allah. Terlambat bro, karena itu ada hubungannya dengan yang faktor yang kedua tadi, kita meninggalnya nggak tahu di mana, kapan, dalam kondisi apa gitu. Jadi yang pertama tadi kan tempat nih, kita nggak tahu meninggalnya di mana, di darat kah, di laut kah, di udara kah. Kemudian kita nggak tahu dalam kondisi apa kita meninggal.
Bisa jadi nih pada saat kita meninggal itu kondisi kita lagi dalam kecelakaan, tabrakan, atau seringkali dengan hal-hal yang mungkin tidak diduga sih sebenarnya. Banyak kejadian yang tidak kematian yang tidak terduga tuh banyak. Nggak sengaja misalnya kecelakaan gitu ya. Kalau di darat tuh biasanya kayak tabrakan atau kecelakaan tunggal, misalnya ngantuk gitu ya, ngantuk bawa mobil gitu, tiba-tiba naudzubillah min dzalik tertabrak gitu. Ya Allah punya kehendak sendiri bagaimana caranya kita untuk dikembalikan kepada Dia. Itu Allah punya urusan. Karena di dalam Islam itu sudah ada jodoh, rezeki, maut itu sudah termaktub dalam Lauh Mahfuz. Jadi tidak ada lagi kita bisa memajukan, memundurkan. Bahkan orang yang mau bunuh diri sendiri, kalau Allah misalnya tidak berkehendak, nggak bisa aja. Ada yang menahan gitu kan. Atau mungkin ada sesuatu hal yang kejadian yang dia berubah pikirannya dari berputus asa mau bunuh diri tapi kok jadi normal gitu kan. Kan kalau bunuh diri itu sebenarnya tekanan kejiwaan itu luar biasa. Oleh karena itu kalau misalnya dia normal, dia mungkin tidak jadi. Ada juga orang yang nggak mau mati, tapi mati. Yaitu salah satunya adalah pada saat kita kecelakaan, tidak sengaja, atau mungkin pada saat di laut, nauzubillah min dzalik, misalnya kita kapal kita terbalik, atau misalnya kita ada tertabrak karang dan sebagainya ya kan. Akhirnya bocor perahu, dan kemudian pada saat bocor perahu tidak ada alat safety life ya kan, tidak ada kayak pelampung dan sebagainya, sehingga kehabisan nafas kemudian tenggelam. Atau bahkan kejadian kebetulan kita sama-sama ada teman-teman diver, penyelam yang ahli pun masih bisa meninggal. Ya banyak faktor, baik itu mengenai tools, alat, kemudian mungkin kesiapan mental, ataupun istilahnya ada penyakit, atau faktor X yang lain. Jadi tidak ada yang namanya orang yang bisa melepaskan diri daripada kematian. Itu mutlak bro, mutlak banget. Nggak ada yang bisa memajukan, aku mau majukan lah besok aku sudah mati karena aku posisiku keimananku sudah di puncak. Oh nggak bisa bro, nggak bisa. Atau aku tidak mau mati dulu karena aku masih muda. Belum tentu bro. Sekarang orang banyak meninggal tuh ada juga banyak yang muda. Jadi kalau kita banyak mengingat kematian tuh kadang sedih kita, karena banyak yang belum kita lakukan, banyak yang belum kita sempurnakan dalam kehidupan ini. Nah itu tadi tuh kita berbicara mengenai bagaimana kondisi kita pada saat mati. Atau mungkin ya seperti contohnya saudara-saudara kita yang istilahnya tertimpa musibah di penerbangan ya, pesawat dan sebagainya. Semua tidak ada yang merasa, kalaupun ada yang merasa feeling bahwa hari itu dia akan kembali, itu mungkin hanya sedikit orang yang istilahnya diberikan tanda ya, diberikan tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang diberikan, artinya dia sudah harus bisa mempersiapkan. Sebenarnya kita tuh saat ini sudah diberi tanda-tanda bro. Sadar atau tidak sadar, kita tuh sebenarnya kita diberi tanda-tanda sudah. Satu, uban di rambut tuh udah ada. Kalau kayak kami ya, uban di rambut sudah ada, janggut sudah ada yang putih-putih. Kemudian badan tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu bahasanya karena kita misalnya pernah ikut bela diri, kita bahasa dipukul, push up dan sebagainya. Saya juga pernah ikut aktif dalam seperti gerakan pramuka, pecinta alam dan sebagainya, itu masih bisa. Tapi sekarang nggak powerful bro, nggak bisa. Kita nggak bisa memaksakan apa yang sudah memang qadarullah. Orang sudah ditakdirkan Allah, misalnya kalau sudah umur sekian you nggak bisa ngapa-ngapain, kalau sudah seumur sekian nggak bisa ngapa-ngapain, itu udah pasti. Dan janji Allah itu sudah pasti. Nggak mungkin umur-umur yang istilahnya sudah cukup uzur kayak saya bisa berlari mungkin lebih daripada 100
kilometer atau perjalanan mengembara 100 kilometer cukup berat, walaupun istilahnya bisa pun terlalu memaksakan. Resikonya cukup tinggi, high risk, cukup tinggi. Jadi kita hanya tinggal menyesuaikan aja. Dengan umur kita sekian, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kematian. Jadi bro, kalau misalnya kita berbanyak kematian, kalau kita perbanyak mengingat kematian, seperti yang kata saya awal tadi, kita akan lebih memperbaiki akhlak sebenarnya. Hanya orang sekarang banyak tidak memperhatikan itu. Seolah-olah melakukan sesuatu itu, baik itu sesuatu yang kurang pantas, perkataan, memfitnah, atau apapun itu yang tidak baik, kebanyakan mereka tidak memikirkan kematian. Wah, kenapa why? Kenapa Bang Rahmat kok bisa ngomong begitu? Ya, karena kalau mereka memikirkan kematian, tidak ada mereka itu lari dari hutang, tidak ada mereka lupa kepada Allah. Bahkan kalau misalnya mereka lebih memahami bahwa kematian sudah di depan mata, mereka akan niscaya akan beribadah terus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sudah mengingatkan kita bahwa kita disarankan memang untuk mengejar dunia, tapi jangan lupa akhirat. Dan sebaliknya, kita boleh mengejar akhirat tapi jangan lupakan dunia. Artinya dunia ini sebagai sesuatu hal yang memang mendukung, ya. Dunia ini adalah sebagai tahapan awal menuju ke akhirat, entah itu surga atau neraka, kita nggak ngerti, karena kita manusia ini hanya menjalani, Allah yang menentukan. Karena kalau kita bersedekah pun belum tentu istilahnya diterima. Kalau niat kita tidak baik, bukan karena Allah, kan tidak bisa diterima sedekah. Tapi kalau misalnya kita berpikir bahwa sedekahku bismillah, aku ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan, diterima. Jadi bagi teman-teman, bagi saya juga pribadi, yuk mulai sekarang kita perbanyak mengingat kematian. Dan saya sadar bahwa terkadang saya pun lalai, karena begini, terlalu mungkin sibuknya mengurus sesuatu, baik itu pekerjaan, organisasi atau apa, itu kadang-kadang melalaikan kita untuk mengingat kematian. Sehingga ada beberapa perilaku kita yang kadang-kadang mengecewakan teman. Misalnya kita berjanji jam sekian kita akan bertemu di sini, kita tidak menepati, naudzubillah min dzalik. Nah itu salah satu, ya, itu ada pernah kelemahan, dan kami pribadi pun istilahnya pernah begitu, khilaf tapi lupa minta maaf. Nah ini repot. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku semua, yuk kita sama-sama, saya mengajak, bukan berarti saya lebih cerdas dalam memanajemen kematian, tidak. Akan tetapi saya mencoba di sini, kita sama-sama mengingatkan. Saya juga orang yang bodoh agama, tapi istilahnya mau pingin belajar aja bareng-bareng. Kalau memang nanti ada masukan-masukan, ya, bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian saya juga ingin yuk kita bareng-bareng merangkul sebanyak-banyaknya rekan-rekan. Yuk kita sadari bahwa kematian itu bukan menjauh daripada kita, tapi kematian itu justru semakin mendekat. Hanya kita tuh sadar atau nggak sadarnya aja sih. Mungkin bisa jadi hari ini kita sehat, besok tiba-tiba kita drop atau langsung meninggal, kita nggak ngerti. Tapi yang pastinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan umur yang berkah, dan juga semoga Allah tetap mempertahankan keimanan kita. Kemudian kita tetap bisa menjaga mulut, lidah kita, dan sekarang bukan mulut aja bro, jempol kita. Jadi mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjagakan jempol kita. Ya, kalau dulu kan mulut, karena biasanya
lidah itu bilang orang tidak bertulang. Jadi kalau ngomong tuh nggak ada remnya, nggak ada macam-macam. Tapi sekarang jempol juga ya, kadang memposting sesuatu yang bukan kebenaran itu sebenarnya dianggap, oh saya hilaf, padahal itu sebenarnya termasuk, kalau misalnya orang mempercayai itu bisa termasuk dosa, bro. Ya, jadi yuk kita bareng-bareng, insya Allah kita perbaiki diri. Saya juga yang paling utama memperbaiki diri, dan semoga apapun yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke brother, terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila kalian menyukainya, tolong like dan share sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang belum subscribe, kami persilahkan untuk subscribe. Terima kasih banyak atas segala dukungan dari kami, Putra Kalimantan Brau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.